Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya David Pratama Sinaga. Saya ialah mahasiswa dari STEM Royal Kisaran. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Indra Ramadona Harahap, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis proses bisnis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan pemodelan proses bisnis. Langsung saja. Pemodelan proses bisnis atau business process modeling adalah diagram umum yang mewakili urutan kegiatan pemodelan proses bisnis dalam bentuk diagram agar dapat didokumentasikan, dapat diberikan kepada orang lain, dan mudah dipahami. Maksudnya ialah kita akan membuat suatu flowchart yang dimana di flowchart itu kita akan menentukan urutan-urutan kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan flowchart tersebut dapat kita dokumentasikan, diberikan kepada orang-orang perusahaan juga, dan dapat dipahami oleh orang-orang perusahaan juga agar dapat bekerja sesuai bagian-bagiannya masing-masing. Biasanya merupakan lintas fungsional yang menggabungkan pekerjaan dan dokumentasi lebih dari satu departemen dalam organisasi, misalnya departemen SDM, keuangan, pemasaran, dan produksi. Maksudnya ialah ini di flowchart ini bukan hanya kita membuat pekerjaan saja agar jangan satu orang mengerjakan semuanya, tapi juga ada dokumen-dokumen juga akan masuk di flowchart, dan juga departemen yang lain juga dapat disatukan di flowchart karena dari awal juga semua departemen itu terhubung. Misalnya kan dari departemen pemasaran memiliki pesanan meminta kepada departemen produksi untuk menyediakan barang, dan nanti uangnya akan dimasukkan ke departemen keuangan. Seperti itulah misalnya. Pemodelan menunjukkan peristiwa, tindakan dan hubungan atau titik-titik koneksi secara berurutan dan ujung ke ujung yang biasanya merupakan pemodelan proses bisnis yang meliputi proses teknologi informasi dan proses orang. Pemodelan berfokus pada tindakan dan kegiatan. Ini dia maksudnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena setiap departemen pastinya akan selalu saling berhubungan dan saling terikat satu sama lain. Dan juga agar tidak salah menyampaikan informasi, sehingga dalam flowchart tersebut kita akan dapat membuat informasi yang sesuai dengan departemen-departemen tersebut, agar departemen-departemen tersebut fokus pada pekerjaannya saja dan tidak terganggu dengan pekerjaan yang lain, sehingga akan lebih maksimal kerja masing-masing departemen tersebut. Selanjutnya, sumber daya yang digambarkan dalam BPM menunjukkan bagaimana mereka akan diproses, apa yang mereka lakukan, untuk apa, kapan, dan untuk alasan apa mereka melakukan kegiatan tersebut. Maksudnya ialah dengan adanya flowchart atau pemodelan proses bisnis, di situ kita akan tahu karena sudah dibuat apa yang harus dilakukan, untuk apa, kapan, dan untuk alasan apa sudah ada nanti di flowchart, sehingga kita dapat bekerja secara maksimal dan tidak bekerja sia-sia. Lanjut, dalam organisasi besar, pemodelan proses bisnis untuk operasi cenderung dianalisis dan direpresentasikan secara rinci daripada di organisasi kecil. Karena perusahaan besar cenderung lebih kompleks dan lebih besar. Itu maksudnya ialah dalam perusahaan besar tentunya akan semakin banyak data yang harus kita urutkan, satukan, hubungkan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan itu sangat besar, sehingga harus dianalisis dan direpresentasikan secara rinci agar tidak akan ada kesalahan sekecil apapun.
Selanjutnya, model proses bisnis diperlukan untuk yang pertama memahami bagaimana proses-proses yang sudah ada bekerja. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setiap proses sudah dicatat sehingga kita dapat melihat bagaimana proses-proses tersebut bekerja dengan mata kita sendiri, sehingga kita dapat percaya bahwasanya pekerjaan kita itu benar-benar sudah sangat berguna bagi perusahaan. Kedua, menjelaskan kepada pelaku proses apa yang harus dikerjakan dan kaitannya dengan proses lain. Yang ketiga, membantu memastikan konsistensi dalam pelaksanaan proses. Yang keempat, mengidentifikasi masalah dan kelemahan proses bisnis yang ada sehingga dapat dikembangkan yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan pemodelan dalam proses bisnis. Model proses bisnis adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan hasil kinerja dari suatu proses. Hasil akhir diagram proses bisnis adalah perubahan cara bisnis itu bekerja untuk memberikan nilai tambah yang membuat pelanggan dan pengalaman yang lebih baik serta mengurangi waktu dan usaha yang terbuang. Maksudnya ialah dengan kita membuat pemodelan dalam pemodelan proses bisnis, kita akan dapat mengurutkan urutan-urutan proses pekerjaan, dapat memilah-milah departemen-departemen agar bekerja pada bidangnya saja, dan dapat saling menghubungkan antar departemen sehingga akan tidak lebih banyak waktu yang terbuang karena sudah disistematiskan secara sedemikian rupa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.